Suatu hari, Syekh Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang yang sudah sekian lama hidup dalam kemaksiatan. Sering mencuri, selalu menipu, dan tak pernah bosan berzina. Orang ini mengadu kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Tuan Guru, aku seorang pendosa yang rasanya tak mungkin bisa keluar dari kubangan maksiat. Tapi tolong ajari aku seandainya ada cara untuk menghentikan semua perbuatan tercela ini." Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu bisa selalu berpegang pada 5 hal ini, niscaya kamu akan terjauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Pertama, jika kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, maka usahakanlah agar Allah jangan sampai melihat perbuatan itu." Orang itu terperangah. "Bagaimana mungkin, Tuan Guru? Bukankah Allah selalu melihat apa saja yang dapat diperbuat oleh siapapun? Allah pasti tahu walaupun perbuatan itu dilakukan dalam kesendirian, di kamar yang gelap, bahkan di lubang semut pun." Wahai anak muda, masih pantaskah kita makan rezeki Allah sementara setiap saat kita melanggar perintahnya dan melakukan larangannya? Kalau kamu menumpang makan kepada seseorang, sementara setiap saat kau selalu mengecewakannya dan dia melihat perbuatanmu, masihkah kamu punya muka untuk terus makan darinya? Sekali-kali tidak. Katakanlah yang ketiga, Tuan Guru. Ketiga, kalau kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, janganlah kamu tinggal lagi di bumi Allah. Orang itu tersentak. Bukankah semua tempat ini adalah milik Allah, Tuan Guru? Bahkan segenap planet, bintang, dan langit adalah miliknya juga. Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu bertamu ke rumah seseorang, menumpang makan dari semua miliknya, akankah kamu cukup tebal muka untuk melecehkan aturan-aturan tuan rumah itu? Sementara dia selalu tahu." Semakin deras dari kelopak mata orang tersebut. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan Guru, katakanlah hal yang kelima." Kelima, jika kamu masih akan berbuat dosa dan tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawamu, justru ketika sedang melakukan dosa, maka janganlah mau kalau nanti malaikat akan memasukkan dirimu ke dalam neraka. Mintalah kepadanya kesempatan hidup sekali lagi, agar kamu bisa bertobat dan menambal dosa-dosamu itu. Pemuda itu pun berkata, "Bagaimana mungkin
seseorang bisa minta kesempatan hidup lagi, Tuan Guru? Bukankah hidup hanya sekali? Ibrahim bin Adham pun lalu berkata, oleh karena itu, hidup hanya sekali ya anak muda, dan kita tak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Sementara semua yang telah diperbuat pasti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apakah kita masih akan menyanyiakan hidup ini hanya untuk menumpuk dosa dan maksiat? Pemuda itu pun langsung pucat dan dengan surau-surau menahan ledakan tangis ia mengiba. Cukup Tuan Guru, aku tak sanggup lagi mendengarnya. Lalu ia pun beranjak pergi meninggalkan Ibrahim bin Adham. Dan sejak saat itu orang mengenalnya sebagai seorang yang ahli ibadah, yang jauh dari perbuatan tercela. Semoga kisah ini menjadi renungan bagi kita bersama dalam menapaki setiap langkah kita selagi hidup